Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wa intifa' wa ifada wa istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-khair wa dalalah 'ala al-huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para tuan guru, para asatidzah, para hujjah, para kesepuhan, wabil khusus Ketua MUI Kecamatan Serpong Bapak Kiai Haji Zunaidi Ahmad, juga hadir Bapak Sekjen MUI Kecamatan Serpong Bapak Haji Sahib, juga Kiai Haji Hamid, Bapak Haji Ade, Pak Ustadz Syarif, Kiai Farid, dan asatidzah yang lainnya. Wabil khusus yang terhormat Sahibul Bait Bapak Haji Dadan sekeluarga, semoga kita semua selalu diridhai, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam acara kajian kitab kuning yang biasa dilaksanakan oleh MUI Kecamatan Serpong ya, yang di bawah pimpinan Ki Haji Zunaidi Ahmad. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada kita dan ini menjadi sebab kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Minhajut Talibin, karya dari Al-Imam An-Nawawi, Abi Yahya Zakaria bin Sharaf. Abi Zakaria Yahya bin Sharaf, iya. Kalau Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Sharaf, suka kebalik kita. Iya. Kalau Imam Nawawi ini Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Sampai kepada babu asbabil hadath, bab sebab-sebab hadas. Ini masih di kitab Thaharah kita. Hiya arba'atun. Adapun sebab-sebab hadas itu ada 4. Ahaduha, salah satu dari 4 itu, khuruju syai'in min qubulihi aw duburihi. Keluarnya sesuatu, baik itu dalam bentuk ain ya, zat, au rihan, ainan kana au rihan, baik yang keluar itu dalam bentuk zat atau hanya sekedar angin, nggak ada bentuknya ya, kayak hantu itu, atau ada baunya ya, itu rih, angin ya. Tahiran au najisan, baik yang keluarnya itu berhukum suci atau dalam keadaan najis ya. Yang suci misalkan ya yang keluarnya batu akik gitu ya, atau mas antam gitu, batangan, olah habis makan apa gitu. Itu kan suci ya, tapi tetap itu menjadi sababul hadath atau membatalkan wudu gitu. Au najisan, atau sesuatu yang najis sebagaimana biasa keluar itu najis. Jafan au rotban, baik dalam keadaan kering atau basah. Mu'tadan kabaulin au nadiran kadamin infasal, baik yang keluar itu, jadi ini semua membatalkan wudu atau menjadi sebab hadas, apapun yang keluarnya, baik yang biasa keluar seperti baul ini air kencing, au nadiran, atau suatu yang jarang keluar kayak tadi itu akik misalkan ya. Itu ditungguin kalau ada yang ngeluarin akik gitu ya. Kadamin infasal, atau seperti keluar darah. Keluar darah ya, yang punya penyakit apa namanya wasir atau yang lainnya, itu kalau keluar darah itu membatalkan wudu. Min kubulihi, baik keluarnya itu dari kubulnya, bagian depan, hanya ini kembali ke al-mutawaddi ya. Min kubulihi ay al-mutawaddi al-hayyil wadih. Jadi keluar dari
kubulnya orang yang punya wudu yang masih hidup dan jelas. Maksudnya wadih di sini jelas kelaminnya. Nah, karena nanti kalau yang muskil itu menjadi perdebatan tuh ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada lagi di fikih itu khunsa kayaknya. Ada zakar, ada unsa, ada khunsa. Kalau zakar ya laki-laki, kalau unsa perempuan, ada khunsa itu bencong. Tapi bukan bencong yang sekarang keliaran tuh. Kalau yang sekarang keliaran mah itu kembali ke hukum asal ya, kembali ke hukum asalnya. Kalau khunsa ini makanya biasanya di fikih itu ada tambahan sifat yaitu khunsa muskil. Khunsa itu bencong, muskil itu yang bikin masalah gitu ya. Kan ashkal, ishkal, muskil bikin masalah. Karena bikin masalah buat fuqaha, bukan ulama, bikin bingung gitu. Jadi dia ini orang yang lahir dengan dua alat kelamin. Dia lahir punya alat kelamin laki-laki, punya zakar, punya farj juga, dan dua-duanya fungsi. Makanya dikatakan muskil, bikin masalah gitu. Ini bencong bikin masalah lagi. Karena kalau cuma salah satunya yang fungsi, walaupun dia punya dua alat kelamin, itu nggak muskil, karena nanti diikutkan kepada alat kelamin yang fungsi. Dia lahir dengan dua alat kelamin, tapi yang mengeluarkan sperma cuma zakar saja misalkan ya, farjnya nggak mengeluarkan darah haid. Itu kan tanda atau bukti bahwa dia itu berfungsi ya. Zakar itu mengeluarkan sperma, farj itu mengeluarkan darah haid. Nah, kalau cuma salah satunya yang mengeluarkan tanda itu, maka itu yang menjadi kelamin dia. Misalkan cuma keluar sperma aja, tapi farjnya nggak mengeluarkan darah haid di usia balik, maksudnya ya, di usia balik 9 tahun minimal kan, atau seterusnya. Maka nanti dia dihukumi laki-laki. Atau sebaliknya, kalau seandainya yang fungsi itu hanya farjnya saja dengan tanda keluar darah haid, tapi yang zakar ini nggak mengeluarkan sperma atau mani, maka dia dihukumi perempuan. Menjadi muskil nanti kalau dua-duanya fungsi. Ya, di usia 9 tahun misalkan, ya itu kan batas minimal balik ya, usia 9 tahun. Zakar yang mengeluarkan sperma, mani, khurujul mani, dan farjnya mengeluarkan darah haid. Nah, itu yang di para ulama dikatakan al-khunsa al-muskil, bencong yang bikin bingung ya. Itu hukumnya repot gitu ya. Nah, makanya nanti di sebagian, tapi biasanya dikategorikan ke hukum perempuan kayaknya. Di hukum perempuan, tapi kadang juga dihukumi seperti laki-laki ya. Misalkan di bab imamah, di bab sholat jamaah, khunsa itu boleh menjadi imam untuk jamaah perempuan karena ada kemungkinan dia laki-laki, tapi nggak boleh menjadi imam untuk jamaah laki-laki karena ada kemungkinan dia perempuan. Nah, kan kita nggak boleh imam ke perempuan gitu ya. Nah, itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah min kubulihi al-mutawadhi'il hayyil wadhihi, dari orang yang sedang berwudu dan masih hidup, al-wadhihi yang jelas kelaminnya. Jadi bukan khunsa muskil tuh. Walau bi khurujil walad aw ahadi dzakaraini bi baulin bihima aw ahadi farjaini yabulu bi hadima wa yahidu bil akhar. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Jadi wadhih di sini mencakup orang yang punya dua alat kelamin tapi yang fungsi itu hanya salah satunya. Itu masih dianggap wadhih. Contohnya ahadi dzakaraini yabulu bihima, dengan salah satu dua kemaluannya. Tapi yang keluar air kencingnya cuma dari situ. Nah, maka nanti itu yang dianggap alat kelaminnya. Dia kalau kencing dari yang mana nih? Tapi wallah alam kayak gimana bentuknya ya. Tapi ya wallah alam ini iftiradi apa waqi, wallah alam kayak gini. Apakah sekedarnya iftiradi gitu ya? Iftiradi itu ya apa namanya? Fikih yang diterka-terka saja. Kalau seandainya terjadi ya ini hukumnya sudah ada. Aw ahadi farjaini biyabulu bi ahadihima wa yahidu bil akhar. Ya, atau dia punya dua alat kelamin, satunya pakai kencing, yang satunya keluar darah. Fa in bala bi hadima wa hadha bihi faqad ikhtassa al hukmu bihi, yaitu. Jadi kalau cuma salah satu yang fungsi maka nanti hukumnya ikut yang itu. Al khuruji syai'in min duburihi, atau keluar sesuatu dari duburnya. Ini semua membatalkan wudu ya.
Illal maniya, kecuali yang keluarnya itu sperma atau mani. Nah, jadi intinya semua yang keluar dari dua alat kelamin ya, dari dua jalan, salah satu dua jalan, baik itu kubul maupun dubur, itu membatalkan wudu apapun yang keluarnya kecuali sperma. Illal maniya, kecuali mani, maka dia tidak membatalkan wudu ya. Karena dia itu mewajibkan mandi. Mani ini mewajibkan mandi, makanya tidak membatalkan wudu. Nah, makanya misalkan kalau biasanya kan kita ini tidur paling nyenyak itu ketika khutbah ya Mas Sekjen. Oh, itu udah begitu assalamualaikum khotib udah langsung nyenyak tuh. Nah, bangun tidur tahu-tahu sarungnya basah ya. Dan ada salah satu ciri dari mani. Nggak mesti tiga-tiganya ada atau empat-empatnya ada, cukup salah satu tanda mani ada, itu cukup menjadikan itu sebagai mani. Nah, kalau tidurnya sambil duduk ya dalam keadaan mutamakin atau duduk tegak itu nggak berubah, mohon maaf, pantatnya kan nggak batal wudunya. Nah, makanya kan orang banyak tidur ketika khutbah tuh, begitu qomat langsung berdiri ya. Nah, karena emang nggak batal wudunya. Nah, dia tetap punya wudu. Nah, tapi kalau misalkan begitu bangun ada yang basah di sarungnya dan dia yakin ini mani, nah, maka nanti kewajiban dia hanya mandi saja. Ya udah, cukup mandi. Kalau selama mandi itu dia tidak menyentuh auratnya, ya misalkan dia bawa sarung tangan, ya, ini udah rencanain bener ini. Nah, mandinya pakai sarung tangan sehingga begitu ketika megang auratnya kan nggak batal, karena ada hail, ada penghalang. Nah, maka nanti dia nggak perlu wudu lagi, ya cukup mandi untuk menghilangkan hadas besar, setelah itu langsung sholat. Nah, karena memang mani ini, khurujul mani tidak membatalkan wudu. Ya. Karena memang kaidahnya itu ma aujaba 'azamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Nah, jadi suatu yang mewajibkan salah satu dua perkara yang lebih besar karena kekhususannya, yaitu dia sebagai mani, maka tidak mewajibkan salah satu dari dua perkara yang lebih rendah, lebih ringan, bi umumihi, karena keumumannya yaitu al kharij, sesuatu yang keluar. Nah, mani ini mewajibkan perkara yang lebih berat, kan dibanding wudu mandi lebih berat. Nah, makanya al-dhamal amrain itu. Maka dia tidak mewajibkan adwanahuma yang lebih ringan yaitu wudu. Nah, sehingga keluar mani ini tidak membatalkan wudu ya, tapi cukup mandi ya. Dan dia suci memang ya, dan dia hukumnya suci. Nah, jadi nggak apa-apa pakai lagi sarung gitu ya. Nah, banyak maninya gitu, spermanya pakai lagi sholat nggak masalah. Walau itu bisa jadi apa? Wah, ini berarti beneran laki ini gitu ya. Baik. Walau insada makhrajuhu wan fataha tahta ma'idatihi fa kharajal mu'tadu naqadha. Wa kadza nadirun kadudin fil adhar. Nah, sekarang kalau seandainya makhrajnya itu makhraj tempat keluar ya, kubulnya tertutup, insada ya, tertutup, nggak fungsi gitu. Wan fataha tahta ma'idatihi, lalu kemudian buat jalan baru di bawah lambungnya. Ma'idah itu lambung ya. Nah, berarti di bawah pusar gitu ya. Jadi jalan keluar aslinya tertutup, tapi bikin jalan lagi di bawah maidahnya, di bawah lambungnya. Fa kharajal mu'tadu naqadha. Lalu kemudian keluar dari jalan yang baru tadi, jalan buatan tadi al-mu'tad, suatu yang biasa keluar kayak baul gitu. Naqadha, maka batal wudunya. Wa kadza nadirun kadudin fil azhar. Nah, begitu juga batal jika yang keluarnya itu suatu yang jarang keluar, nadir, kadudin, seperti cacing fil azhar, tapi ini menurut qaul yang azhar. Nah, jadi ada khilaf kalau di sini. Nah, jadi masalahnya adalah jalan keluar yang asli tertutup karena penyakit atau satu lain hal gitu ya. Lalu kemudian bikin jalan baru. Tapi jalan barunya ini di bawah maidah, di bawah lambung. Dilihat yang keluarnya ini suatu yang biasa keluar atau yang jarang keluar. Kalau yang keluarnya itu yang biasa keluar kayak baul, air kencing, maka tidak ada khilaf, ini membatalkan wudu. Nah, tapi kalau yang keluarnya itu sesuatu yang jarang keluar, kadudin, seperti cacing ya, atau apa, itu batalin wudu juga, tapi fil azhar, menurut qaul yang azhar ya. Jadi kalau ada istilah azhar dalam minhaj, berarti pertama ini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Dan yang kedua, ranah perbedaan pendapatnya itu di ucapannya Imam Syafi'i sendiri. Nah, jadi Imam Syafi'i dalam satu masalah punya 2 atau 3 pendapat. Nah, itu untuk memberitahu atau untuk menggambarkan, melambangkan bahwa khilafnya itu internal pendapat Imam Syafi'i sendiri, itu pakai azhar.
Karena nanti ada lagi fil ashah, itu menunjukkan bahwa khilafnya adalah di antara ulama ya, atau ashab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri yang berbeda pendapat, tapi para ulama ya. Nah, jadi ada khilaf kalau yang keluarnya itu suatu yang jarang. Au fawqaha wa huwa munsaddun, atau jalan yang barunya itu di atas lambung. Fawqaha ay fawqal ma'idah. Wa huwa munsaddun, dan yang aslinya memang tetap tertutup gitu ya. Au tahtaha wa huwa munfatihun, atau di bawah ma'idah tapi jalan aslinya masih terbuka. Fala fil azhar, maka tidak batal jika ada yang keluar dari jalan itu. Fil azhar menurut qaul Imam Syafi'i yang azhar. Nah, jadi kalau mau kita simpulkan, ini ada 3 gambaran. Jadi yang pertama adalah jalan aslinya tertutup. Jalan aslinya tertutup, lalu kemudian bikin jalan baru. Nah, kita lihat, kalau jalan barunya itu di bawah lambung, maka apapun yang keluar dari sana itu membatalkan wudu. Ya, walaupun nanti di perkara yang nadir itu ada khilaf. Tapi ala kulli hal, apapun yang keluar dari sana itu membatalkan wudu. Tapi kalau jalan barunya itu di atas lambung, fawqal ma'idah, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya memang dia tertutup, jalan aslinya tertutup, tapi bikin jalan barunya di atas lambung, itu nggak batal apapun yang keluar dari sana. Nggak batal juga seandainya jalan barunya itu di bawah lambung, tapi jalan aslinya masih terbuka. Jadi ada dua jalan tuh. Jalan aslinya masih kebuka, tapi dia bikin jalan baru lagi. Wallahu alam kenapa. Nah, itu walaupun di bawah lambung tidak membatalkan wudu. Walaupun di bawah lambung tidak membatalkan wudu. Ya, jadi hasilul masalahnya gitu ya. Kesimpulan masalahnya ada 3 gambaran seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tsani zawalul aqli illa nauma mumakkinin maq'adahu. Ini yang tadi ya. Jadi penyebab hadis yang kedua adalah hilangnya akal dengan apapun nanti. Zawalul aqli binaumin aw ghairihi ka igma'in wa sakrin wa jununin ya. Wa sukrin wa jununin. Nah, apakah sebabnya itu tidur atau pingsan? Ya, habis wudu misalkan mau tahajud lihat pocong pingsan. Nah, itu begitu sadar wudu lagi tuh. Karena batal gitu ya. Batal karena pingsan tadi, igma. Wa sukrin atau mabok. Ya. Baik disengaja atau tidak disengaja. Wa jununin atau gila. Nah, ini membatalkan wudu. Jadi hilang akal itu kadang dengan mabuk, kadang dengan pingsan, kadang dengan gila. Illa nauma mumakkinin maq'adahu, kecuali memang tidurnya orang yang menetap maq'adahu, tempat duduknya. Mohon maaf, pantatnya gitu ya. Nah, itu nggak batal. Kenapa? Karena tidak ada mazinnah untuk keluarnya rih. Ketika orang itu tidur dan tempat duduknya itu menetap, itu tidak ada kemungkinan untuk keluarnya angin. Sehingga dihukumi tidak batal ya. Nah, makanya kan sesuai ini kalau lagi naik motor terus mau kentut agak susah Ustaz ya. Kudu ngangkat dikit tuh kan. Pengalaman lah ya, suka naik motor tuh. Iya. Kalau kita lagi naik motor kan susah mau kentut ya. Harus diangkat sedikit baru tuh. Nah, itu namanya mumakin maq'adahu. Karena emang tempat duduknya itu menetap di tempat duduknya, sehingga sulit untuk keluar tuh. Itu yang kedua. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Pembatal wudu yang ketiga, beliau menggunakan asbabul hadatsy. Ya, kalau di kitab-kitab lain biasanya pakai nawaqidul wudu ya, pembatal wudu. Kalau beliau pakai asbabul hadatsy, yang artinya sebab-sebab hadas, sama aja sebenarnya. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati ya. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan. Liqouli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, kalau Imam Syafi'i menafsirkan lamastum ini dengan bersentuhan, walaupun nanti kalau nggak salah Abu Hanifah ya, menafsirkan ayat lamastumun nisa dengan jama'tumun nisa. Jadi kalau sekedar sentuhan nggak batal kalau beliau. Kalau jima' tuh, ya jima' baru membatalkan wudu. Itu khilaf ulama ya. Wala farqa fi dzalika baina ay yakuna bi syahwatin aw ikrahin aw nisyanin aw yakuna dzakaru mamsuhan aw khisiyan aw innina.
Awil mar'atu ajuzan syauha au kafiran bitamajjusin aw ghairihi. Ya, jadi pokoknya ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram pastinya ya. Yang tidak ada hubungan mahram. Apakah nanti mahramnya dengan nasab atau dengan musyaharah pernikahan atau dengan radha' susuan. Itu kan sebab nasab tiga itu. Itu nanti kalau tidak ada salah satu sebab nasab ini atau salah satu sebab mahram ini itu batal. Wal farqa mutlak ya, tidak ada bedanya fi dzalika dalam pembatalan wudu ini dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, baik ada syahwat, disyahwatin dibarengi dengan syahwat atau tidak. Baik dipaksa atau tidak, baik lupa atau tidak gitu ya. Iya, kita udah wudu baru mau takbir Allahu Akbar misalkan, disentuh sama istri kita, batal gitu. Padahal kan nggak ada syahwat ya, nggak ada syahwat tetap. Nah, makanya kalau atau lagi tawaf itu ketendang kaki kita kan sama perempuan atau ke towel gitu, ya batal gitu. Walaupun memang tidak ada syahwat. Baik laki-lakinya itu mamsuhan, tidak ada zakarnya. Ini menegaskan bahwa untuk menyebabkan batal wudu tidak perlu ada syahwat. Bahkan kalau disentuh perempuan disentuh sama laki-laki yang nggak punya zakar, mamsuh. Jadi mamsuh itu dari lahir nggak punya zakar tuh, nggak tahu kemana. Jadi tumbal kali ya. Au khisian itu di apa kayak dikebiri ya. Khisi itu dikebiri. Kalau domba mah dikebiri katanya bagus ya, gede gitu. Au inninan, inin ini yang nggak bisa berdiri apa namanya? Impoten ya. Impoten inin. Itu tetap batal. Awil mar'atu ajuza, atau misalkan perempuannya sudah ajuz, udah syaibe, ajuz itu ya, udah tua gitu. Syauha itu ya mohon maaf, syauha itu ya kurang cantik lah gitu ya. Kalau vulgarnya jelek gitu. Au kafiratan, atau dia agamanya kafir, non muslim, ya tetap membatalkan. Au hurratan au raqiqatan, baik merdeka atau hamba sahaya. Awil udhu zaidan aw asliyan saliman aw ashalla aw ahaduhuma mayyita. Jadi batal dengan bersentuhan kulit baik dengan organ tambahan. Ya, jadi ada 6 jari misalkan disentuhnya pakai jari ke-6, tetap batal. Au asliyan salima, atau organ asli yang masih sehat, au asyal, atau yang sudah tidak fungsi, apa namanya itu? Stroke ya, lumpuh gitu ya. Udah nggak fungsi tangannya gitu. Itu tetap ketika bersentuhan batal. Au ahaduhuma mayyita, atau salah satunya sudah meninggal, tetap batal. Ya, yang hidup maksudnya, yang hidup batal ya. Kita punya wudu nyentuh jenazah perempuan yang bukan muhrim, ya batal kita. Ya. Lakinna yantaqidu wudu'ul mayyit awalan. Tapi kalau wudunya si mayit nggak batal ya. Wudu kita aja yang batal, karena dia sudah nggak mukallaf ya kalau mayit itu. Kalau mayitnya nggak batal. Wal basyaratu zahirul jildi, yang dimaksud dengan basyarah kan tadi di sini kata beliau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ya, yang bukan muhrim pastinya. Yang dimaksud dengan basyarah adalah zahirul jilid, kulit bagian luar. Wa fi ma'na al-lahm, dan semakna dengan jilid ini adalah daging ya. Kalahmil asnan wal lisan wal lithah wa batin ain. Jadi termasuk hukum kulit ketika yang disentuhnya itu daging, kayak daging asnan, daging gigi berarti apa? Gusi ya. Dia nggak megang kulit, cuma megang gusinya doang, nggak batal. Wabatinil ain, atau mata tuh, apa namanya, biji mata, itu juga batal ya. Wa kharaja ma idza kana 'alal basyarati hailun walau raqiqa. Maka keluar dari hukum batal ini jika di atas kulitnya itu ada penghalang, hail. Walau raqiqa, walaupun tipis sekali. Jadi ini kan nggak mutlak ya. Jadi batal itu kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang walaupun tipis nggak batal wudunya ya. Masuk make up. Termasuk make up tuh ya. Betul kata beliau. Jadi dihalangi oleh make up. Jadi pakai bedaknya 2 cm misalkan. Itu ya. Pakai lotionnya di tangannya 2 cm. Itu kita sentuh nggak batal tuh.
nggak batal karena dianggap hail ya. Karena dianggap hail. Nah, karena dianggap hail, maka nanti konsekuensinya di bab wudu itu wudunya nggak sah kalau masih ada make upnya. Ya, karena ada penghalang. Nah, kan syarat sah wudu itu salah satunya apa? Alla yakuna 'alal 'udwi syai'un yamna'u usulal ma. Jadi di anggota wudu itu tidak boleh ada apapun yang sekiranya bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Ya, makanya kalau masih emak-emak tuh ya, kalau ada emak-emak pulang kondangan terus mampir sholat di masjid, beres wudu kok bibirnya masih merah gitu, ya pipinya masih menor gitu, masih kuning gitu ya, aslinya kan hitam tuh aslinya. Lah itu mah hampir bisa dipastikan wudunya nggak sah. Ya karena airnya nggak nyampe ke kulit, ya airnya nggak nyampe ke kulit. Kalau memang itu kita anggap sebagai hail, sebagaimana tadi kata Kiai Junaidi ya. Iya, memang di bab pembatalan wudu diuntungkan dia, karena dianggap hail penghalang, jadi nggak batal. Tapi nanti di bab syarat wudu, syarat sah wudu, nah itu berat ya. Nah, jadi sebelum wudu itu make upnya harus dibersihin dulu tuh. Ya. Operasi plastik gimana? Oh, Insya Allah. Hidung yang udah dioperasi plastik termasuk kulit nggak? Plastiknya di luar atau di dalam Ki? Operasi plastik gimana prosesnya tuh? Nah, itu menarik. Hidung yang pesek jadi mancung. Suntik silikon kali ya? Suntik apa gimana? Macam ada Operasi ya. Ya berarti kalau misalkan plastiknya itu di luar, ya hukumnya hukum make up ya. Hukumnya hukum make up karena memang ada plastiknya tuh menghalangi datangnya air ke kulit. Tapi kalau operasinya kalau plastiknya di dalam gitu, nah berarti sudah dihukum batin, nggak masalah. Wudunya kalau operasinya nanti ya ketua kita yang bahas nanti. Naam, law kathara al-wasakh 'ala al-basharati min al-'araq fa inna lamsahu yanqudu li'annahu shara kal juz'i min al-badan. Tadi kalau make up itu menjadi penghalang, dianggap hail. Tapi kalau daki gimana? Jadi nggak pernah mandi, dakinya 2 cm. Kita sentuh ya. Jadi kalau ada istilah rokbul tuh ya, dikerok ngebul ya. Kita sentuh tangan dia, perempuan tuh yang banyak dakinya. Batal apa enggak? Nah, kata beliau, kalau kotorannya itu berasal dari keringat yang menumpuk, arok ya, itu kan daki ya, daki itu kan dari keringat yang menumpuk gitu. Fa inna lamsahu yang kudu. Nah, sesungguhnya maka ketika disentuh itu membatalkan wudu, tetap membatalkan wudu, li'annahu sarakal juz'i minal badan. Karena sudah dianggap bagian dari badan ya, sudah dianggap bagian dari badan. Bikhilafi ma idza kana min ghubar. Jadi dibedakan daki itu berasal dari keringat yang menumpuk atau dari gubar. Gubar itu apa Ki? Debu ya. Dari debu, dari tanah. Nah, kalau dari gubar itu dianggap perkara asing ya, atau benda asing, dianggap benda asing sehingga tidak dianggap bagian dari badan. Nah, makanya nanti sebelum wudu harus bersihin dulu tuh. Sebelum wudu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti ya dianggap seperti hail, seperti penghalang kayak makeup tadi. Walaupun nanti ketika bersentuhan nggak batal ya. Jadi dakinya itu gara-gara debu tuh 2 cm ya kita sentuh ya nggak batal. Karena nggak dianggap bagian dari badan. Tapi kalau kotorannya itu berasal dari dalam tubuh ya kayak keringat yang mengeras gitu ya, nggak pernah mandi ya itu dianggap bagian dari badan. Ya. Tato. Iya, tato itu benda asing ya. Asing itu maksudnya bukan berasal dari badan. Nah, berarti nanti kalau di anggota wudu ya wudunya nggak sah. Nah, kalau di anggota mandi nanti mandinya nggak sah berarti. Apalagi tato itu kalau nggak salah kan nyampur sama darah ya Pak Sekjen ya. Permanen tapi. Iya yang permanen ya. Ketika ditusuk-tusuk itu kan tintanya nyampur sama darah ya. Dan darah itu keluar ya. Nah, sehingga kalau udah keluar kan hukumnya hukum najis. Kalau sudah keluar ya. Kalau di dalam kan nggak masalah. Nah, berarti tato itu tintanya bercampur dengan darah sehingga menjadi mutanajis. Nah, berarti dia selamanya bawa mutanajis. Nah, selama tatonya masih ada berarti kalau hukum normalnya ya sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah. Gitu. Tapi gimana kalau sudah tobat? Wah udah ini nyesel ini ya. Ini mau dulu nih waktu muda gitu. Waktu masih seger gitu ya. Tato ular sekarang udah tua jadi cacing gitu. Naga jadi cacing. Naga jadi cacing.
Kalau memang sudah tobat, sudah. Itu ma'fu sudah ya. Kalau sudah tobat, dima'fu. Jadi ma'fu itu benda najis tapi dimaafkan hukumnya. Tapi nggak bisa dihukumi suci, enggak. Makanya dibilang ma'fu ya, kalau nggak salah. Makanya ada nanti an-najasat al-ma'fu anha. Jadi ada najis-najis yang dimaafkan. Dimaafkan hukumnya, bukan berarti berubah menjadi suci, enggak. Nah, nanti orang yang punya tato tuh, kalau memang dia sudah tobat ya. Jangan bikin lagi. Kalau memang belum bisa dihilangkan tanpa menyakiti badan, itu wajib. Ya. Misalkan ada apa gitu, ada teknologi cara yang memang terjangkau oleh dia, atau ada menawar secara gratis dan tanpa menyakiti badan. Jadi bukan konvensional dia digosok gitu ya. Oh itu kan nyakitin badan itu mah. Nggak wajib kalau pakai cara gitu mah ya, karena kan doror ya. Itu doror, membahayakan. Nah, kalau ada cara yang tidak merusak badan, wajib dihilangkan. Tapi kalau belum ada, sementara ma'fu lah, sampai ada cara yang tidak menyakiti badan tuh. Nah, selama menunggu masa penantian itu ma'fu. Ma'fu dalam arti wudu dia sah, sholat dia sah ya. Nah, jadi ini doruroh lah ya. Maksudnya kebab doruroh ya. Kalau hukum asalnya ya nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Ya. Tapi karena darurat, nggak masalah. Nah, itu tato ya. Atau misalkan perempuan tuh yang suka pakai di kuku apa tuh? Cutek ya? Itu juga nanti sebelum wudhu harus bersihkan dulu tuh. Ya, kayak tipek segala macam. Nah, jadi dibedakan antara ain dengan athar, antara zat dengan sisa. Kalau zat itu yang bisa dikerok tuh, ya kayak tipek kan bisa dikerok. Tapi kalau athar itu dikerok nggak kena, kayak misalkan hinna ya, hinna yang pacar itu, kan dia cuma merubah saja, dia cuma merubah warna, bukan menutup jasad gitu ya. Nah, makanya misalkan kalau ada ibu-ibu yang mau merubah warna rambutnya gitu, selama atas izin suami kan boleh ya, walaupun dirubah dengan warna hitam. Ibu-ibu tuh, perempuan. Kalau perempuan boleh atas izin suami. Tapi kalau suami nggak boleh, laki-laki nggak boleh atas izin istri, nggak boleh. Laki-laki itu boleh merubah warna putih dengan hitam khusus untuk jihad ya. Nah, jadi kalau mau ke Palestina tuh baru boleh itu. Kalau nggak mau jihad tuh nggak boleh gitu ya. Kalau mau dengan warna hitam, tapi kalau pakai warna yang lain silahkan saja ya. Itu kan diriwayatkan memang Rasulullah SAW ketika ketemu dengan abahnya Abu Bakar Siddiq. Nah, abahnya namanya Abu Quhafah kalau nggak salah ya. Ketika Fathu Makkah ya. Ketika Fathu Makkah, abahnya Abu Bakar Siddiq ini baru masuk Islam, namanya Abu Quhafah, rambutnya sudah banyak yang hitam. Nah, ini kata Rasulullah, "Ghayyiru hadza wabta'idus sawad." Maknanya seperti itu. Rubah warna ini dan jauhi warna hitam. Makanya anak pang kan hijau ya. Hijau, merah, oranye gitu ya. Kayaknya paham hadis dia. Nah, maksudnya kalau mau merubah warna rambut, jangan pakai obat yang menutup. Ya, jangan pakai obat yang menutup, tapi merubah warna. Kalau menutup kan nanti rambutnya ketutup tuh. Nah, mandinya nggak sah kalau mandi wajib nanti. Wudunya juga nggak sah. Pakai obat yang hanya merubah warna, tapi tidak menutup ainnya gitu ya. Baik. Wasinu wasya'ru wadhufru kama sayati. Berbeda dengan kulit, nanti hukumnya seperti gigi, rambut atau kuku itu nggak membatalkan ya. Jadi tidak dicakup oleh hukum basyarah. Yang sama dengan basyarah itu daging, bola mata dan gusi ya, itu sama dengan kulit. Tapi kalau kuku, gigi sama rambut itu di luar hukum basyarah, sehingga menyentuhnya tidak batal wudu ya. Beres wudu misalkan belai istri dulu gitu ya, tapi jangan istri orang, tempeleng sama orang itu mah ya, istri kita maksudnya ya. Nah, itu nggak batal ya. Atau cuma megang giginya gitu ya, ngapain juga megang gigi. Nyentuhnya bukan pakai tangan kali ya, ke gigi lagi. Itu mah mandi itu mah, bukan wudu. Nah, itu nggak apa-apa, nggak batal ya. Nah, jadi rambut, gigi dan kuku itu tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan. Illa mahraman bil azhar. Jadi bersentuhan kulit beda jenis laki-laki perempuan itu membatalkan wudu kecuali memang ada hubungan mahram.
Binasabin aw radha'in aw musaharatin. Mahramnya ini baik dengan sebab nasab ya, kayak ibu sampai atas, anak sampai bawah, atau ke samping ya. Kalau kita berarti teteh gitu, ke samping itu belum batal. Sampai anak kakak, ponakan belum batal. Mulai batal itu paling dekat bintul am atau bintul khal ya. Sepupu kayak ya. Sepupu. Sepupu udah batal tuh. Ya, sepupu sudah batal. Karena sepupu bukan mahram, makanya boleh menikah dengan sepupu ya, walaupun makruh. Kalau langsung sepupu makruh. Kalau sepupu tapi sudah rada jauh, itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Makanya qorobah qoriba itu kan makruh ya. Di bab nikah itu dibahas seperti itu. Makanya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah kan bukan sepupu langsung, tapi anak sepupu ya. Yang sepupu langsung itu Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali. Itu sepupu langsung tuh. Kalau Sayyidah Fatimah berarti anak sepupu, sehingga sudah jauh ya, sudah jauh. Tapi seandainya sepupu langsung pun boleh ya. Tapi makruh saja. Jadi itu dengan nasab, radha'in atau dengan susuan, susuan. Itu jadi mahram itu. Nggak batal wudu dan nggak boleh nikah. Itu kan konsekuensinya ya. Jadi kaidahnya itu yang haram secara abadi ya, jadi mu'abbad. Yang diharamkan nikah secara abadi itu tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan. Makanya kadang mak-mak di kita ini kurang hati-hati ya. Biasanya kalau dititipin bocah yang masih nyusu tuh, terus dia juga punya anak kecil, nangis gitu kan, main susuin baik. Kalau bapaknya udah kagak jadi Sat ya. Bocahnya kadang disusuin ya. Jadi mama nitip ke tetangganya, terus tetangganya juga punya ASI juga karena punya anak kecil kali ya. Karena nangis rewel disusuin tuh. Wah, mending kalau cuma sekali. Kalau 5 kali kan udah jadi anak ya kan. Jadi anak dari susuan. Nah, ntar nih anak si ibu ini yang perempuan nggak boleh nikah sama si yang disusui itu kalau laki-laki. Mending kalau tahu ya. Tapi kan nggak ngerti kan? Dia nggak ngerti kan yang nyusun itu gimana tuh? Ya itu repotnya ya. Itu repotnya. Kalau sampai 5 kali kan jadi nasab tuh ya. Jadi mahram maksudnya. Dan mahram dari rodho. Nanti nggak boleh menikah tuh ya, nggak boleh menikah. Nah, ini kan emaknya kan nyusun 5 kali taruh ya. Terus anaknya yang disusun itu sama anaknya yang nyusun itu nggak tahu gimana tuh hukumnya. Ya kalau nggak tahu mudah-mudahan ya. Tapi kalau sampai tahu nanti harus difasakh itu. Ya kalau sampai ketahuan harus difasakh, harus dibatalkan pernikahannya karena mahram ya mereka. Makanya sempat ada rencana bikin bank ASI atau segala macam gitu. Ya Farid ya tadi. Jadi bank ASI ya, kan ada anak-anak yang nggak dapat ASI itu. Itu juga harus perhatikan tuh. Ini pemilik ASInya siapa dan yang menerima siapa harus didata itu ya. Biar nanti kalau seandainya sampai 5 kali nggak boleh menikah tuh antara keluarga itu. Karena sudah jadi mahram. Itu rodha. Au musaharah atau dengan pernikahan, berarti yang menjadi mahram karena sebab musaharah, sihir gitu. Ibu mertua, menantu ya. Itu aja ya, mertua dan menantu. Tapi kalau bibi istri itu bukan mahram. Bibi istri berarti adik atau kakak ibu mertua kita ya. Kita kan laki-laki nih. Nah, itu bukan mahram. Ya. Walaupun memang haram dinikahi, tapi keharamannya itu kan nggak mu'abbad, nggak abadi. Jadi bibi istri itu nggak boleh dinikahi karena memang kita masih dengan istri kita. Jadi haramnya itu bukan karena musaharah, tapi karena jamak saja. Karena nggak boleh digabungkan antara istri dengan bibinya atau istri dengan adiknya, dengan saudaranya gitu. Nah, tapi kalau sudah nggak ada hubungan dengan istri kan boleh ada istilah turun ranjang naik ranjang kan? Iya, makanya ipar itu bukan muhrim. Ya, ipar itu bukan muhrim. Makanya salaman ya nggak boleh sentuhan gitu ya. Nah, salaman nggak boleh sentuhan. Kalau sentuhan ya batal. Tapi kadang kan ada orang yang, oh ini kan adik mertua saya, masa nggak cium tangan? Ya, nah, itu bukan muhrim, itu nggak boleh sentuhan kalau salaman ya. Nah, kita ikut mazhab yang mengharamkan salaman. Kalau ikut mazhab yang bolehin ya silakan itu. Kadang masih rancu antara ini muhrim atau bukan ya. Jadi yang muhrim itu kalau dengan sebab musyawarah pernikahan cuma mertua dan menantu itu aja. Di luar itu bukan muhrim ya, berarti ipar bukan muhrim dan bibi itu.
Baik. Cukup ya? Lola. Kayaknya cukup, barangkali Ya, ada yang cukup mau sementara. menambahkan atau mungkin ada yang masih muskil barangkali. Silakan. Ada mau menambahkan atau mengoreksi? Sebetulnya kajian ini menarik sekali bagi pengen saya sampai subuh. Tapi Ya, mudah-mudahan tabarukan aja ini. tabarukan. Ada yang menambahkan Pak Kiai Farid? Silakan, Ustaz Farid. Ustaz Farid. Yang seru-seru, yang muskil gitu. Tadi kan apa namanya ada wayusanu laisat korobatan koribatan. Iya. Nah, kalau emang udah dapatnya yang karib kerabat, solusinya gimana nih? Itu. Ya, jadi solusinya ayat fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, bilang aja alasan. Loh, dulu saya belum tahu nih. Ya, makanya karib kerabat gitu ya. Maka biar dapat sunnah ya tambah lagi. Tapi Gitu. ada itu Kiai yang apa ada walinya untuk menjaga nasab dan ilmu. Itu gimana ya? Haji. Iya, betul. Itu membolehkan karib kerabat untuk menjaga nasab. Iya, sama kayak kebiasaan teman-teman Arab itu qabilah ya. Mereka itu biasanya nggak keluar dari qabilahnya, nggak keluar dari qabilahnya. Kalau qabilahnya apa, Baswedan misalkan ya, kalau di Yaman Basudan namanya, di sini jadi Baswedan ya. Basudan udah Basudan tuh, Al-Khatib tuh ya, Ba'udon gitu, nggak keluar qabilah, nggak keluar marga gitu ya. Karena itu tadi mungkin untuk menjaga keilmuan dan seterusnya. Tapi kalau selama bukan sepupu langsung itu nggak makruh ya. Biasanya kan sepupu jauh lah. Baik kayak Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah itu kan anak sepupu ya, bukan sepupu langsung tapi anak sepupu. Kalau di kita biasanya teman-teman Madura itu masih menjaga kayak gitu kayak gitu. Jadi dijodohin sama sepupunya itu. Kalau kita di Jakarta tuh masih. Haji. Kalau anaknya dia itu ya pasti dijodoh-jodohin lagi. Tapi itu udah jauh kali ya? Udah jauh. Bukan kerabat ya? Karena itu. Nggak masalah itu mah. Ya nggak masalah. Karena mungkin salah satu hikmahnya itu kenapa makruh korobah koribah. Jadi kerabat dekat khawatir menurunkan penyakit salah satunya ya. Juga katanya karena kurangnya syahwat, khawatir anaknya itu kurang sehat. Nahif ya, nahif itu ya kurus ya. Makanya kayak saya pas ini sehat ya, alhamdulillah, cocok gitu. Itu katanya salah satu ini ya hikmahnya kenapa makruh dengan kerabat dekat. Pertama syahwatnya kurang, maka nanti efeknya ke anak, dan kedua kalau ada penyakit genetik itu lebih mudah menular gitu. Makanya sunnahnya dengan kerabat yang jauh. Kalau sudah terlanjur kayak Kifari tadi ya bisa untuk yang kedua nanti. Baik. Terkait dengan Bang Asi tadi, juga Bang Sperma. Allah. Tadi lewat belum dibahas. Mungkin memberikan sedikit gambaran dulu. Masih ada setengah jam lagi. Enggak, tadi tahu cuma nahan-nahan. Iya, Bang Sperma ya. Ini ada kaitan lagi juga dengan apa? Bayi tabung ya. Atfal anabib kalau bahasa Arabnya, tiflul anabib. Jadi bayi tabung itu. Di Tuhfah kalau nggak salah memang sudah ada ta'bir walaupun nggak sharih ya. Jadi di sana itu kalau seandainya ada perempuan menemukan sperma gitu, ta'birnya kayak gitu. Lalu dimasukkan ke farjnya. Itu nanti anaknya anak siapa? Ya, anaknya anak siapa? Nah, makanya kalau nggak salah di kasus bayi tabung itu boleh program bayi tabung jika dua-duanya perempuan ini adalah istri dari si pemilik sperma. Nah, jadi kan dia punya istri nggak bisa membuahi misalkan. Akhirnya diambil spermanya dan diambil ovumnya dari istri yang nggak bisa hamil tuh, dan dititip ke perempuan kedua, dititip di rahim perempuan yang kedua. Nah, itu boleh dengan syarat perempuan yang kedua ini juga istri dari si pemilik sperma. Kalau bukan istrinya nggak boleh. Kalau bukan istrinya nggak boleh. Nah, berarti kalau bank sperma itu lebih eksklusif ya.
Karena nanti kalau yang mau nerima spermanya itu harus jadi istrinya gitu ya. Intinya poligami. Nah itu, jadi mendukung lewat jalan sains lah gitu ya. Ya urusan nanti setelah dia melahirkan dicerai lagi nggak masalah ya. Yang penting ketika memasukkan sperma itu dia statusnya sebagai istrinya. Nah, cuma nanti perdebatannya kayak tadi itu sperma dicampur dengan ovum ya dari perempuan pertama, lalu kemudian karena dia nggak bisa mengandung karena lemah rahim segala macam, dititiplah di rahim perempuan yang kedua walaupun istrinya gitu. Nah, nanti yang ibunya itu yang mana? Si pemilik ovum atau yang melahirkan? Itu ada khilaf juga di sana. Nah, tapi yang utama kalau nggak salah yang dianggap ibunya itu adalah yang melahirkan. Menukil dari ayat itu kayak in ummahatuhum illallai waladnahum. In ummahatuhum illallai waladnahum. Nah, jadi ibu-ibu mereka adalah tidak kecuali memang yang melahirkan mereka. Jadi yang dianggap ibu itu adalah yang melahirkan. Nah, sehingga dalam perdebatan ini walaupun ovumnya itu punya si perempuan pertama, tapi kan yang melahirkan itu yang kedua, maka dia dianggap sebagai ibu. Seperti itu Allah. Baik, barangkali untuk kajian kita tutup pagi nanti kita lanjutkan untuk launching channel YouTube barangkali. Siap. Baik, kita cukupkan dan berkahnya benar dari Allah, yang salah dari diri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.